Nah, mungkin ada beberapa hari lalu Sobat Owner muncul yang notifikasi seperti ini ya. Jadi di video ini saya akan klarifikasi ya bagi untuk abang-abangku yang ada di lapangan ya. Ini sudah lama saya tidak bahas aplikasi Shopee Food Driver. Di sini saya akan klarifikasi. Saya jujur-jujurnya ya, kenapa dan bagaimana. Ini terima kasih yang sudah klik video ini. Ini wajib didengarkan bagi Sobat Owner yang selalu menonton tutorial aplikasi saya. Jadi di sini saya akan jelaskan algoritma sekarang dan keadaan sekarang. Nah, ini jaket sudah lama. Ini jaket yang ketiga kalau nggak salah. Nah, ini seperti ini ya. Ini jaket saya sudah lama nggak saya pakai. Seperti ini jadinya. Ini saya ambil dari koper saya yang masih ada di lemari ya. Saya cari ya, karena ini bersejarah sekali karena sampai robek. Robeknya ini ada alasannya kenapa sampai robek di lapangan ya. Dan kalau ini ada biasa. Nah, ini kalau robek ini ada sejarahnya, makanya saya simpan jaket yang ini. Yang lainnya udah saya buang gitu ya kan. Tapi ini saya simpan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Owner, apa kabar kalian? Saya harap baik-baik saja. Jadi ini di sini abang-abangku saya akan klarifikasi ya mengenai tentang channel ini ya. Sebenarnya saya masih ingin membahas yang namanya aplikasi ya. Jadi di sini saya bilang ya, dari awal saya ngonten di channel ini itu pertamanya ngonten ngevlog. Jadi awalnya itu saya lihat channelnya Abang Klakson Online. Jadi mungkin Sobat Owner sudah kenal sama Abang Klakson Online lah, abang orang Manado itulah ya kan. Sudah kenal sama abang itu. Yang kedua itu adalah Bang Paung ya. Bang Paung Shopee Food lah, itu udah jadi brandednya, udah jadi apa namanya, udah jadi maskotnya lah di Shopee Food. Tapi sekarang abang itu sudah tidak aktif ya. Nah, itu saya tahu kenapa dia tidak aktif di Shopee Food lagi ya. Tapi itu adalah kabar gembiranya bagi kita semua dan Abang Paung ya. Nah, di sini saya klarifikasi dulu, pertamanya itu saya ngebit terinspirasi dari abang itu ya. Abang dua itulah pokoknya yang merubah konsep saya itu ya. Jadi saya lihat, saya belilah kamera itu ya, kamera Akaso dan helm ya. Untuk saya ngebit itu awalnya saya pakai yang ada di chest bag dadanya ini ya. Awal mungkin yang subscriber saya setia yang nonton yang sudah lama mungkin udah tahu. Mungkin ada subscriber saya yang di Padang yang ketemu saya di jalan itu sudah tahu ya kan. Nah, bagaimana keseruan saya di jalan ya. Awal-awal saya ngebit gitu ya. Saya beli langsung kamera itu ya, Action Cam itu. Jadi pertamanya itu saya terinspirasi, saya tujuannya untuk konten pemula. Padahal saya awalnya itu memang pemula. Jadi basisnya itu memang pemula ya kan. Jadi kan tahu kesalahan saya di mana, gagu-gagu saya di mana. Memang untuk menjiwai lah gitu ya kan. Jadi sobat-sobat Owner yang nonton yang pemula jadinya akan tahu ya bagaimana rasanya. Nah, berbagai keseruan di jalan waktu itu. Jadi konten saya itu pas yang awal itu saya jarang loh konten itu, jarang banget. Kenapa jarang ya? Awal itu akun saya itu enteng banget gitu, sampai-sampai saya nggak sempat ngonten loh. Saya lebih memilih untuk narik Shopee Food awalnya daripada saya ngonten. Saya mending fokusin ini ya, dapat segini ya pada awalnya. Jadi saya jarang-jarang jadi konten. Paling saya share bagaimana cara saya mencari orderan, mendapatkan orderan pertama, spot-spotnya. Mungkin semuanya bisa cek di video saya yang lama yang di playlist untuk pemula ya. Nah, itu udah lama ya kan. Saya melalang buana lah bergabung di komunitas dan aktif di Shopee Food ya di Kota Padang. Saya ikut yang namanya Kopdar ya, Kopdar Shopee Food ya, saya ikut, saya aktif di situ, saya sebagai drivernya, mitranya dan konten kreator sekalian ya di situ ya. Jadi saya mengalami hal-hal yang di lapangan. Tadi singkat cerita, saya menstop konten Shopee Food itu saat saya sudah ada ya rutinitas lain pokoknya. Itu ada kerjaan lain yang harus saya kerjakan.
itu saya tidak bisa tunda-tunda karena itu ada deadline-nya. Jadi apa kerjanya saya nggak bisa kasih tahu ke sobat onliner ya. Karena itu sensitif. Jadi saya jarang ngonten, waktu itu masih sempat ngonten gitu ya kan. Setengah hari gitu ya kan. Masih sempat ngonten. Dan pada akhirnya saya nggak bisa ngonten lagi karena alasan kerjaan. Jadi saya nggak bisa konten lagi di jalan. Dan di situ saya merubah cara konten saya, packaging konten saya ya. Jadi saya berikanlah tool-tool, aplikasi-aplikasi pendukung apa saja yang saya pakai. Karena memang basic saya itu ada di basic IT ya. Ada di basic tentang pengetahuan yang berhubungan dengan dunia IT ya. Sedikit banyaknya saya ada basicnya. Memang dulunya saya memang basicnya ke sana ya, jagonya di sana ya. Jadi saya akan share ke teman-teman yang ada di lapangan ya. Karena device itu, IT itu, jaringan itu sangat penting sekali. Makanya saya share di tutorial aplikasi. Nah, saya tidak bisa lagi untuk konten seperti yang di vlog ya. Apalagi Soboner ada yang minta ya kan, coba buktikan, ini jangan ini itu. Nah, di sini saya orang yang ngerti algoritma dari Shopee Food itu sendiri. Algoritma itu sudah berubah-ubah beberapa kali ya. Algoritmanya semenjak double order masuk, hub dan yang lain-lain ya. Dan yang paling fatal itu algoritma tentang driver baru, itu sangat fatal sekali ya. Itu sangat merugikan yang namanya driver lama ya. Jadi di sini saya klarifikasi dulu ya. Yang pertama saya nggak bisa untuk ngebit lagi ya. Kalau saya pergi ngebit bang, gini saya jelaskan ke abang yang ngotot minta itu, atau kita kopdar di sini ya bang. Boleh kopdar di daerah saya kalau abang satu daerah. Jadi di sini abang kalau daerahnya itu cari content creator atau orang yang aktif di situ ya. Harus ngerti daerahnya itu karena kita tuh nonton se-Indonesia ya YouTube ini ya bang. Jadi kita nggak bisa berpatokan suatu daerah bang, beda-beda bang. Daerah ramai pun beda, caranya pun beda, jumlah drivernya pun beda, jumlah merchantnya pun beda ya, kebiasaan belanjanya pun beda ya bang. Nah di sini yang pertama itu yang dipengaruhi di sini adalah kotanya namanya kota pendidikan ya, banyak anak sekolah, anak kuliah. Jadi bukan kota industri, beda dengan kota Tangerang contohnya ya, kota-kota pekerja, kota-kota industri itu yang didominasi oleh paling banyak itu adalah pekerja ya. Jadi di sini ya. Jadi di sini kalau anak kuliah libur, orderan kita anyep bang. Nah itu salah satu pengaruhnya. Nah di sini saya share itu aplikasi itu bertujuan saya nge-share pengalaman bang, bukan istilahnya saya share saya ya instan gitu, wah gue share ginian akun gue gacor gitu ya kan. Sedangkan pihak aplikator saja membuat algoritma cara pencocokan itu sampai saat ini nggak ada yang tahu persis, tapi yang kita bisa mempelajari polanya gitu ya, bisa dapat dimengerti ya. Jadi orang yang tiba-tiba nggak ngebit gitu ya kan, ngebit lagi gitu ya kan ya. Sedangkan orang ya, kawan saya nih ada ya, udah 5 tahun konsisten, dia ngerti itu pola pindah-pindah ini. Dia sampai ngerti bagaimana situasi sekarang ya. Jadi nggak bisa bang saya terjun terus saya terapkan. Soalnya alasan yang pertama tadi, yang pertama saya punya kerjaan ya, pekerjaan dan anak saya sekolah. Yang pertama saya sursi itu ya. Yang ketiga alasan kesehatan. Yang keempat saya tidak konsisten ngebit. Kecuali saya konsisten ngebit. Dulu saya aja konsisten ngebit bang, saya nggak sempat ngonten. Nah ini untuk abang yang ngotot nanya ya, masih aja yang nanya seperti ini, saya nggak paham lagi ya. Di sini saya berbagi pengalaman ya. Jadi kalau saya perlu, saya share ke abang gitu ya kan. Saya perlu terapi akun ini lagi bang. Terapinya itu nggak bisa sebentar bang, nggak bisa 1 bulan 2 bulan bang ya. Orang yang 5 tahun aja akunnya perlu konsisten, dia aja 5 tahun ya masih gacor sampai sekarang ada di sini bang. Saya nggak bercanda. Jadi abang bisa kau di sini kumpul sama saya kalau masih nanya masalah akun ya. Jadi saya share
tutorial aplikasi itu karena saya masih saya tahu rasanya di jalan seperti apa, bagaimana. Jadi mungkin hal-hal yang nggak diketahui sama rekan-rekan kita itu di jalan, mungkin itu yang menjadi menjembatani. Misalnya ada teman kita yang sharing logout, login dan berbeda device ya. Dan di sini saya sudah banyak jelaskan di tutorialnya di aplikasi. Untuk yang di aplikasi bisa ditonton, untuk driver yang baru bisa ditonton ya, driver pemula. Di situ ini video agak panjang ya, mudah-mudahan di sini semuanya tercerahkan. Ya, jadi abangku, tadi kalau masalah akun itu tanggung jawab masing-masing. Saya nggak bisa bertanggung jawab atas akun abang-abang, apalagi pembuktian. Jadi kalau ada pembuktian, misalnya istilahnya pembuktian, saya dapat apa kalau bisa terbukti gitu. Saya dapat apa kalau bisa terbukti. Toh saya memberi tutorial ini nggak ngerugin abang-abang semua loh. Ada value-nya di situ, saya selipkan setiap video. Value dari saya membagikan cara DNS, saya mempelajari jaringan, mempengaruhi ini itu dan segala macam ya kan. Itu semuanya faktor pendukung. Yang menjadi masalah utamanya itu abang dengan akun abang dan apa yang abang lakukan. Itu saya tidak paham dan tidak mengerti ya. Dan tidak dapat saya urai semua. Karena di sini saya sudah bersusah payah untuk mencari sumber-sumber itu serta pengalaman serta sumber-sumber yang ada dari orang-orang dalam dan dari pihak aplikator, dari teman-teman yang ada koneksinya dan segala macam. Ya memang itu yang kita bahas, memang itu yang berpengaruh. Cuman diri kitanya aja, cara kitanya aja, kita nggak sabar. Masa iya sehari bang? Masa iya sebulan bang? Abang diketawain sama teman saya yang atau sepupu-sepupu yang 5 tahun itu bang, abang diketawain sama teman-teman saya gitu ya kan? Atau sama sepupu-sepupu yang udah lama bang. Nah, kalau ada yang nanya bang, kenapa driver baru tuh share video gitu ya kan? Wah gacor share video karena algoritma sekarang itu bang. Kita ini saya beberkan ya. Kita ini lagi di filter. Jadi driver-driver lama yang kurang produktif, yang banyak riwayat pelanggaran, yang ya pokoknya sekarang Shopee kayaknya ada sistem filter deh kayaknya ya. Karena apa? Ongkir kita itu sekarang cuma 5.000. Sekarang update sekarang ya kan. Ada instant hub, someday hub, apalah namanya hub gitu 5.000 ya kan. Jadi reguler ini semakin terjepit gitu ya. Saya pemain reguler loh. Saya kalau ada hub di sini di Padang ini nggak jadi hub ya. Nggak jadi hub. Kalau di sini di Padang ada 2 wilayah akan jadi hub. Jadi begini logikanya loh. Kalau daerah itu ramai, nggak apa-apa dibikin sistem hub. Merchant ramai, jumlah orderan ramai nggak apa-apa. Ini driver yang ramai loh. Bukan bukan jumlah orderan. Jadi sebenarnya di sini double order aja saya sudah protes itu ya, karena wilayah Kota Padang saya tahu wilayahnya seperti apa ya kan, dibikin lagi double order, apalagi tingkat driver di sini sangat-sangat banyak lagi. Kalau saya bilang overpopulasi ya. Jadi salah satu alasan kenapa Sobat Owner anyep itu adalah juga jumlah driver ya. Jadi begini ya. Jadi algoritma begini, sistem pentribusian order ya itu dihitung di setiap kawasan. Nah ini penting nih, setiap kawasan. Misalnya Sobat Owner melihat beberapa driver sekarang ya kan. Sekarang ini akun lama, teman saya sampai bikin akun baru loh pakai data orang gitu, pakai data saudaranya ya. Jadi berkecimpung di suatu wilayah, banyak driver baru dan lain-lainnya. Ini saya bahasnya reguler ya, saya nggak bahas hub ya. Jumlah orderan itu cuma 10 orderan per 1 jam, sedangkan driver di situ ada 30. Jadi bagaimana sistem membagi orderan ini? Ya udah, itu nama ada sistem prioritas untuk driver-driver ya. Jadi setiap daerah ada yang diprioritaskan drivernya, selalu diacak sistemnya. Diacak sistemnya bisa di daerah A dan di daerah B. Ya, ini tergantung si saingan kita sekarang ngomongnya ada saingan loh. Jadi saingan kita bisa driver baru, itu tergantung performa driver lain.
Kalau kita kalah dengan performa driver lain, kita harus pindah ke tempat yang lain harusnya. Kita harus pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Jadi di sini kalau bisa yang dapat orderan di wilayah itu, jadi mainnya di situ aja. Yang dipindah-pindah lagi. Kan saya sudah pernah bilang dulu ya, awal saya konten saya bilang algoritmanya bagaimana. Kita harus di A, kita harus tunggu di B. Kita harus di B, dapat di C, tunggu di C. Sekarang nggak lagi. Kalau kita ordernya di situ, ya udah kita di situ. Sambil mengawasi banyaknya driver di situ ya, sambil mengawasi resto yang gacor itu. Itu nambahan kerjaan kita ya sebenarnya. Nah, jadi pada intinya Sobat Owner, saya nggak nersin aplikasi ini, konten aplikasi ini sebenarnya banyak loh. Konten aplikasi ini untuk membantu Sobat Owner di lapangan. Tapi di garis bawahi saya nggak bilang fresh generate 100% akun Sobat Owner bakalan gacor, karena itu berpengaruh sekarang algoritma ya, apalagi algoritma untuk driver baru sekarang ya. Dan yang hub ini kalau kita nggak ambil sebenarnya kita itu bisa, tapi ada aja yang ambil ya kan. Kalau semua driver kompak tidak ambil hub itu, kita mungkin pendistribusian order itu akan merata ya, tapi udahlah double order dimakan sama driver baru, dimakan sama driver hub, ada lagi instan, samdai ya seperti itu ya. Jadi saya akan klaimnya itu saat jika ini tidak ada seperti fitur hub, tidak ada seperti double order masih oke lah ya. Hub dan lain-lain ya sampai instan. Itu tutorial aplikasi ini bahkan mempengaruhi 50%, tapi sekarang itu cuma 20% ya. Saya tegaskan hanya 20% ya bisa membantu sobat onliner. Dan mungkin ada yang bertanya berapa lama saya ngebit, mungkin baru yang nonton, mungkin suhu di sini saya mohon maaf, di sini saya ngasihnya itu untuk tutorial untuk pemula dan berbagi pengalaman ya. Jadi kalau masih ada yang nanya, jadi kalau sobat susu pengen cari konten creator yang vlog, ya masuklah ke channel yang vlog ya. Saya nggak bisa lagi lakukan itu. Jadi di sini saya akan klarifikasi sepenuh-penuhnya agar tidak bertanya lagi ya. Mungkin yang nanya mungkin saya yang tempel. Jadi ya saya mohon maaf tidak bisa membalas semua komentar yang ada di video-video ini, tapi saya akan jawab di sini. Mungkin ada yang bilang masalah GPS atau HP RAM 8 nggak butuh ini. Ya, ngapa hal yang nggak usah dibilang itu dibilang, nggak perlu dibilang bang gitu. Ya soalnya pengaruh akun gitu ya. Iya bang, pengaruh akun bang. Jadi saya agak lucu ya menanggapi, tapi nggak saya tanggapi. Itu satu lagi. Kalau orderannya banyak ya pasti dapat orderan. Iya bang gitu ya kan gitu. Jadi kan sini saya sudah selip-selipin gitu ya kan. Jadi mohon gitu kan nonton jangan judulnya aja, jangan thumbnailnya aja, tapi nonton dari inti videonya bang. Jadi kalau nggak saya bikin judul itu, nggak bikin saya thumbnail seperti itu, apa nggak nonton ke sini bang? Saya ingin saya selipin itu agar abang bisa nonton dan mendengarkan apa yang saya ucapkan di situ ya kan. Banyak saya kasih tahu di situ lah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat owner yang lain ya. Jadi kalau dibilang sih banyak sih, kalau dibilang kita nggak tahu apa yang dilakukan orang-orang itu, akunnya seperti apa, kita nggak tahu persis bagaimana ya kan. Kadang kita ada teman saya, ya itu ya, mohon maaf ya, ini pemain mod ya. Waktu itu sekitar tahun 2021 lah kalau nggak salah. Masih marak-maraknya mod itu ya kan. Dia nanya, ini kenapa orderan saya lu lancar-lancar, gue nggak dapat orderan nih. Dan dia pelanggaran waktu itu ya kan. Dia habis pelanggaran 3 hari kalau nggak salah pelanggaran. Saya tanya kan, oh ini ada yang ganjal nih. Saya lihat jarak jarak ke restonya itu lumayan lama ya kan. Saya tanya-tanya gitu, saya cek HP-nya. Ini lu main mode ya. Nah, kalau main mode seperti ini ya. Jadi ada di awal video di sini. Nah, ini ulasan terakhir. Kenapa
fake GPS itu dilarang, nah ini kan menjadi tanda tanya besar bagi Sobat ANR. Karena fake GPS itu sebenarnya nggak merugikan pihak Shopee Food sebenarnya, tapi lebih merugikan ke kita sebagai driver sebenarnya ya. Kita sebagai driver itu yang sangat dirugikan sesama driver. Jadi GPS ini sangat berpengaruh sekali untuk orderan kita. Jadi apa yang kita harus lakukan sebelum membetulkan akun kita, cara pola ngebet kita itu adalah device ya. Jadi di sini saya punya device ya. Saya beli itu untuk device awal. Saya emang ada 2 device di sini. Saya pakai device untuk khusus ngebit. Nah, ini. HP saya ada 4 yang pertama. Ini sisa 5, 4. Kita perlu device untuk ngebit. Kita memang perlu dikhususkan untuk ngebit agar sistem itu lancar, tidak terganggu apa-apa ya. Jadi tidak ada terjadi kesalahan apa-apa ya. Nah, ini penting sekali device, dan pihak aplikator pun sebenarnya sudah membahas, cuman kita kan fokusnya cuman orderan gitu. Jadi bukannya mohon maaf ya, ngejar orderan, kalau rame gacor, diem. Tapi kalau hanya teriak-teriak, nyalain ini, nyalain itu segala macam. Jadi jangan menjadi driver atau orang-orang seperti itu, tidak bersyukur ya. Jadi di sini kalau kita dapat orderan itu, misalnya dapat orderan, kacau hari itu, hajar sampai malam. Besoknya mungkin anyep, kita nggak tahu ini sistem. Kita nggak tahu ini sistem. Kita nggak tahu sistem itu bekerja seperti apa. Bisa berubah dinamis, ya kan? Tanpa sepengetahuan kita ya. Sewaktu-waktu berubah, dan kita nggak tahu apa yang terjadi di device kita ini, error, bug, atau semacamnya. Itu udah saya bahas di aplikasi. Kita nggak tahu ini terjadi seperti apa. Kita aneh. Kita nyalain yang lain lah, nyalain ini. Padahal kita tidak sadar melakukan kesalahan yang ada di device ini. Nah, sebenarnya bisa tonton playlist ini ya. Nah, mungkin ini adalah update dari munculnya notifikasi yang baru itu ya. GPS kamu bla 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 pindah ke area untuk mendapatkan orderan karena GPS-nya kurang baik. Nah, jadi di sini mungkin nggak banyak lagi. Saya mungkin terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kita akan berdiskusi di kolom komentar. Kita akan bahas di kolom komentar. Nanti saya akan bahas masalah Abang Pawung gitu ya kan. Nah, di sini kita sebenarnya saya ingin bahas ini loh sebenarnya. Saya udah mengumum saya sebenarnya bahas tentang kita sebagai driver online bisa menghasilkan uang gitu ya kan. Tidak hanya di ojol ini aja. Ya contohnya seperti Bang Pawung lah gitu ya kan. Sekarang dia udah punya 3 anggota untuk live. Dia sebagai afiliator pernah diundang, top kreator di Shopee ya sebagai afiliator. Dan sekarang itu yang menjadi inspirasi kita. Mungkin banyak ya, ada yang lain, mungkin Bang Juple ya, mungkin siapa lagi ya. Ya banyak lah dari rekan-rekan kita, dari abang-abang yang sudah sukses menjadi sesuatu yang diimpikannya. Jadi terakhir ini kita jadikan ojol ini sebagai pengantar lah. Biasanya kita ngantar untuk orang, biasanya kita ngantar orang. Sekarang mengantar diri kita ya. Mengantar diri kita untuk keimpian kita. Karena ya anggaplah umur kita masih muda, umur kita masih di 30, 25. Ya semangat untuk kontennya. Tapi untuk abang-abang yang udah berkecimpung mungkin udah 10, 40 tetap semangat ya. Mungkin nggak bisa seperti kami ya. Mungkin nggak bisa seperti kami, nggak bisa, mungkin ada cara lain atau berjualan terus sebagainya macamnya. Itu abang-abang sekalian yang bisa kontrol itu dan bisa pergi ke arah sana ya. Jadi saya fokuskan untuk itu, kita kreatif. Kita tidak hanya berfokus di sini saja. Jadi saran saya kalau ada yang fokus di dunia perjalanan, jangan satu akun saja. Pakailah beberapa akun ya. Manfaatkan dengan pintar
setiap aplikasi itu ada masanya, ada promonya dan segala macam. Dan ini adalah video klarifikasi saya lumayan panjang untuk sobat Maliner ya. Nah, itu saja yang dapat saya kasih tahu ke sobat Ner. Mudah-mudahan video ini bisa mencerahkan semuanya dan tonton playlist saya ya. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.